السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعد. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تعلم أن الله له الملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. Surah Al-Maidah al-ayah al-40. Masa salat zuhur rahimani wa rahimakumullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kemudian bersama dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini Allah masih memberikan kita untuk berkesempatan terus menghirup udara segar, menghirup udara yang ada di sekitar kita, kemudian merasakan suasana di sekitar kita. Dan yang sangat bahagia sekali kita adalah kita selalu berdoa kepada Allah agar kita bisa menegakkan insya Allah nanti malam Qiyamul Ramadan perdana pertama untuk 1444 Hijriah ini, insya Allah nanti malam kita disampaikan oleh Allah, dan juga berharap supaya kita juga disampaikan sampai akhir Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, semoga kami diberikan berkah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan disampaikan kita di Ramadan. Dan insya Allah mari kita ramaikan masjid kita nanti malam untuk menegakkan Qiyamul Ramadan di tahun 1440 Hijriah ini. Jamaah Zuhur berbahagia berkenan tentang itu. Maka pada kesempatan ini mari kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah ayat 40. Wahai Muhammad, tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah yang punya langit dan bumi ini, Allah yang mengazab dan Allah pula yang bisa mengampuni. Maka Allah yang maha segalanya. Disinilah kita sebagai seorang muslim untuk meyakini seyakin-yakin bahwa kita sebagai hamba Allah, meyakini diri kita bahwa kita sebagai hamba Allah tersebut mesti patuh karena namanya saja hamba. Abdun, abdi. Apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang disuruh oleh Allah, wajib bagi kita untuk menegakkan dan melaksanakan. Ayat ini mengisahkan bagaimana kejadian seorang pencuri yang dipotong tangannya. Kemudian Allah jelaskan kepada Muhammad, wahai Muhammad, langit dan bumi semua isinya adalah Aku berkuasa. Maka dengan semua kekuasaan Allah itu Allah hamparkan kepada kita fasilitas. Fasilitas apa? Fasilitas yang kita gunakan supaya kita mau mendapatkan ampunan Allah atau kita mau dapat azabnya Allah. Maka kita manfaatkanlah fasilitas supaya kita mendapatkan ampunan Allah. Kita gunakan fasilitas yang diberikan Allah berupa langit dan seisinya ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini luar biasanya kalau manusia timbang malaikat. Sebuah diskusi. Allah mengatakan kepada malaikat, kata Allah, malaikat, engkau beribadah tanpa aku suruh, kau tetap beribadah. Tapi lihat manusia, aku bangga dengan manusia karena manusia beribadah atas perintahku. Jadi kalau malaikat beribadah biasa saja di dalam diskusi ini. Tapi bagi Allah begitu bangga Allah kepada manusia karena manusia beribadah semua atas perintah Allah. Kalau tidak ada perintah Allah, kita tidak melakukan apa-apa.
Dan semua yang kita lakukan, kebajikan-kebajikan, amal-amal, semuanya itu karena perintah Allah. Maka hamparan dunia ini menjadi media buat kita untuk beribadah karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Wa yaghfiru man yasha. Maka Allah bisa berkehendaknya untuk mengampuni. Siapa yang diampuninya? Hamba-hambanya yang taat kepadanya. Maka salah satu fasilitas yang disiapkan kepada kita adalah bulan Ramadan. Bagaimana kita sebagai seorang hamba Allah memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk menambah pahala kita, untuk menambah ampunan kita. Karena kita adalah makhluk yang banyak dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu pasti bersalah. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang sadar kalau dia bersalah, bertobat kepada Allah. Maka momentum, fasilitas, media berupa bulan Ramadan yang diberikan Allah ini, yang insya Allah besok akan kita mulai berpuasa. Nanti malam kita awali dengan tarawih. Mari kita ramai masjid kita ini nanti malam untuk mendapatkan pahala tersebut, sehingga kita dosa kita dan pahala kita ketika sampai di timbangan Allah, banyak pahala kita yang kita peroleh dan dosa kita sedikit. Kenapa? Karena semua amal ibadah kita lakukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan masjid kita di Ramadan tahun ini, dalam satu hari kegiatan Ramadan, kurang lebih kita mengeluarkan biaya 1.800.000 satu harinya. Ini fasilitas apa bagi kita yang punya sebagian rezeki. Anfiqu mimma razaqakum. Infakkanlah sebagian apa yang engkau diberikan rezeki oleh Allah. Gunanya apa? Untuk meningkatkan pahala kita, untuk menambah pahala kita. Maka media-media itu disiapkan oleh Allah melalui salah satu pengurus masjid ini. Mari kita bersama-sama untuk bersemangat menghadapi Ramadan ini dengan cara apa? Perkuat ibadah kita, perkuat harta kita siapkan untuk banyak-banyak berinfak di jalan Allah. Karena ketika Ramadan semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah untuk kita. Dan momentum Ramadan ini datangnya hanya 1 tahun 1 kali. Setiap 1 tahunnya 1 kali datang. Dan insya Allah kita selalu berdoa kepada Allah agar kita disampaikan pada akhir Ramadan, yang awal Ramadan sholat tarawih kita awal nanti malam ini. Maka kita siapkan itu, kita jadikan fasilitas Ramadan ini untuk menambah pundi-pundi amal kita. Karena kita sebagai manusia yang dhaif, kita manusia yang lemah, kita punya banyak salah, disengaja maupun tidak sengaja. Maka Ramadanlah salah satunya untuk bisa menghapus, untuk bisa mengurangi dosa-dosa kita. Kita ganti dengan pahala-pahala selama di Ramadan ini dengan berbagai macam amal. Berzikir pun kita, sampai pun kita tidur di Ramadan pun dengan niat bahwa kita dalam keadaan puasa, itu pun jadi ibadah. Maka ibadah itulah yang akan dijadikan Allah sebagai pundi amal untuk kita. Oleh karena itu, jamaah zuhur rahimani wa rahimakumullah, maka walaupun tiap tahun Ramadan datang, jangan kita sia-siakan. Kita siapkan betul Ramadan ini menjadi fasilitas kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.